Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Melanjutkan video kita sebelumnya tentang progres pembangunan dari layang LRT Jakarta fase 1B dari arah Velodrome sampai ke arah Manggarai. Ke depan kita akan melihat area di sepanjang Jalan Pramuka Raya, ujung Jalan Pemuda, serta perempatan yang ada di Matraman. Sebelum kita lanjut, maka di sini kita akan lihat terlebih dahulu peta jaringan LRT Jakarta secara lengkap ya. Baik yang sudah ada existing dari arah Pegangsaan 2 sampai ke Velodrome ataupun juga yang sedang dilakukan pembangunannya di tahun ini dari arah Velodrome sampai ke arah Manggarai yang juga kita harapkan sampai ke Duku Atas di fase 1C. Kemudian jaringan tersebut ya ke depannya future line dari LRT Jakarta akan terus ke arah Tanah Abang Selipi, Tomang yang ada di Jakarta Barat, kemudian berlanjut ke arah Daan Mogot, Jakarta Kota, Gunung Sahari, ke arah JIS, Sunter, Kelapa Gading, dan kembali ke Pegangsaan 2. Bahkan di sini kita juga melihat LRT Jakarta fase 2B yang menyambungkan stasiun Rawamangun, jadi bukan Velodrome, ke arah kereta cepat Halim. Lalu untuk beberapa stasiun-stasiun yang akan dilewati sepanjang dari arah Velodrome sampai ke arah Manggarai, nanti stasiun tersebut juga terintegrasi dengan halte Transjakarta yang berada di dekat dengan area stasiun. Stasiun Rawamangun terintegrasi dengan halte Transjakarta Sunan Giri atau Kayu Jati. Stasiun Pramuka BPKP terintegrasi halte Transjakarta Pramuka BPKP. Stasiun Pasar Pramuka dengan Pasar Genjing. Stasiun Matraman dengan halte Transjakarta Matraman. Sedangkan stasiun Manggarai akan terintegrasi dengan stasiun KAI Manggarai lewat JPO dan juga halte Transjakarta Manggarai. Sebelum kita menuju ke arah Jalan Pramuka Raya di ujung Jalan Pemuda, di sini juga sudah mulai banyak pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan dikarenakan area di bagian tengah jalan sudah ada yang rata dengan tanah. Kemudian tadi ada penempatan material-material persiapan untuk pembuatan dari bore pile. Lalu ke arah perempatan Jalan Pemuda yang bertemu dengan Jalan Bypass dan Jalan Pramuka. Di sini ada beberapa bagian yang masih belum dibongkar ya, bagian tengahnya belum ada land clearing karena pekerjaan masih terkonsentrasi ke arah Arion. Terdapat dump truck yang dipergunakan untuk membersihkan, membawa dari tanah-tanah yang sudah diratakan di median jalan atau juga tanah-tanah yang nantinya pada saat konstruksi bore pile digali tanahnya dan dimasukkan ke dump truck ini. Nah, pembuatan bore pile sendiri adalah seperti ini. Fungsinya akan menjadi fondasi yang bagian atasnya akan dipakai sebagai tiang atau pilar-pilar yang menyambungkan jembatan ataupun layang dari rel-rel kereta LRT Jakarta fase 1B. Ke arah Arion sebenarnya sudah banyak pekerjaan yang dilakukan. Di video kita sebelumnya kita dapat melihat tiang-tiang ataupun pilar-pilar yang sudah selesai. Ya, beberapa hari belakangan kita melihat malah sudah sampai hampir 3 pilar yang selesai dan sudah dibuka penutupnya. Nah, pilar-pilar inilah bagian atasnya yang disambungkan nanti dengan girder-girder sehingga menciptakan sebuah jembatan layang. Area di Jalan Pemuda memang ditutup ya di bagian jalur Transjakarta, kemudian ada beberapa lajur kendaraan pribadi dan menyisakan 2 lajur sampai ada yang 1 lajur setengah ya, dan ini tentunya mengakibatkan kepadatan bagi arus kendaraan yang melewatinya. Tentu hal ini dapat diantisipasi oleh sahabat semua yang melewati jalan ini agar tidak terjebak kemacetan, dapat mencari jalur alternatif. Baik, langsung kita melihat desain dari stasiun-stasiun yang akan dibuat di sepanjang Jalan Pramuda. Contohnya ini adalah stasiun Pemuda BPKP berada di sekitar kali di area BPKP ya, gedung BPKP yang ada di sana. Nantinya stasiun ini akan terhubung dengan halte Transjakarta yang ada di sekitar perempatan Jalan Pramuka yang bertemu dengan Jalan Ahmad Yani ataupun bypass.
dan memang itu integrasinya dibuat untuk memudahkan para penumpang bertukar moda transportasi. Kemudian stasiun kedua yang ada di Jalan Pramuka adalah stasiun Pasar Pramuka, berada sebelum dari lintasan rel kereta kalau dari arah Jalan Pemuda atau sisi timur. Stasiun ini juga akan terintegrasi dengan halte Transjakarta Pasar Genjing yang bertujuan untuk memudahkan tadi pertukaran moda transportasi menggunakan JPO, ya, jembatan penyeberangan udara, atau di sini namanya Elevated Link Way. Kemudian ada satu stasiun, ya, setelah Pramuka ke arah Manggarai, stasiun Matraman. Stasiun ini menghubungkan stasiun LRT Jakarta Matraman dengan halte Transjakarta Matraman yang ada di perempatan Jalan Matraman Raya bertemu dengan Jalan Salemba, ya, ataupun juga ujung Jalan Pramuka di sana, sehingga tentu memudahkan lagi para pengguna moda transportasi berpindah moda transportasi di sini ke Transjakarta apabila hendak menuju ke Senen atau juga ke Jatinegara. Kita lanjutkan perjalanan di Jalan Pramuka Raya. Di sini sudah mulai banyak pohon-pohon yang ditebang, ya. Kemudian bagian tengahnya beberapa area dibongkar batu-batu kanstin, dan itu merupakan batu-batu yang memisahkan dan meninggikan bagian median jalan dibandingkan dengan lajur Transjakarta yang ada. Kemudian lagi beberapa akar pohon juga dibongkar. Lalu ada yang sudah disusun-susun batu-batu kanstinnya dan batu-batu lainnya agar bisa dibawa keluar dari area ini sehingga tanah ataupun areanya menjadi clear, land clearing, ya, dalam hal ini. Biasanya ada truk-truk di sini yang standby seperti yang kita lihat sebelum-sebelumnya mengangkut material-material yang sudah dibongkar. Area Jalan Pramuka sendiri ada jalur cepat dan jalur lambat. Untuk area yang dibangun, ya, konstruksinya menjadi layang LRT Jakarta fase 1B adalah di bagian tengah, sehingga bis Transjakarta akan menggunakan jalur kendaraan umum ataupun jalur kendaraan bermotor pribadi untuk melintasi Jalan Pramuka. Apakah kedepannya akan ada penyatuan, ya, dari jalur cepat dan jalur lambat, kita belum tahu. Namun apabila dilakukan tentu akan membuat Jalan Pramuka menjadi lebih lebar dan lebih nyaman untuk dilewati oleh kendaraan. Halte Transjakarta di sekitar Jalan Pramuka masih berfungsi secara optimal. Namun memang bis Transjakarta akan sedikit melipir ke area halte Transjakarta, kemudian keluar lagi masuk ke jalur kendaraan bermotor. Kedepannya Jalan Pramuka Raya akan memiliki pilar-pilar ataupun kolom seperti ini, dan akan dipasang girder-girder di antara pilar-pilar tersebut sehingga menjadi layang LRT Jakarta. Di Jalan Pemuda sendiri hanya akan punya satu stasiun, yaitu Stasiun Rawamangun. Stasiun tersebut akan terintegrasi dengan halte Kayu Jati, dan stasiun ini akan menjadi titik temu nanti ke depannya dari jalur LRT Jakarta yang dari arah Velodrome ke arah Manggarai, serta yang dari arah Halim ke arah Stasiun Rawamangun. Modelnya mungkin akan mirip dengan Stasiun Cawang LRT Jabodebek. Nah, apakah akan ada 4 trek kereta yang ada di sini LRT Jakarta? Kita belum tahu. Yang jelas dari arah Stasiun Rawamangun ke arah Manggarai punya 2 trek. Secara posisi untuk stasiun Pasar Pramuka, ya, di sini yang telah kita sesuaikan berada sebelum dari rel, ya, ataupun underpass yang dipergunakan oleh kendaraan, di mana di atasnya ada rel kereta KAI KRL dari arah Jatinegara menuju ke arah Senen. Kemudian ada satu stasiun lagi, ya, setelah dari flyover Pramuka ke arah Tambak, yaitu Stasiun Matraman. Dan area ini sudah ada yang ditutup di bagian bawah flyover. Walaupun yang kita lihat sebenarnya area lebih banyak pembangunannya di sisi utara dari flyover ataupun di seberang.
atau di jalur kendaraan dari arah Tambak menuju ke Pramuka, Salemba, atau Jatinegara di sana. Stasiun dari Matraman, LRT Jakarta Fase 1B berada di sini ya, di dekat aliran Sungai Kali Ciliwung nih. Dan stasiun ini terintegrasi tadi dengan halte Transjakarta yang ada di bawah flyover Pramuka. Kondisi di sini ya sampai ke arah Tambak, mungkin sahabat semua yang lewat ya selalu mengalami kepadatan. Jadi mohon dapat menghindari area-area di sekitar sepanjang konstruksi layang LRT Jakarta dilakukan, karena memang bagian-bagian jalan ditutup ya sebagian dan bahkan menyisakan satu lajur saja, terutama yang di Jalan Tambak dan ada sedikit di jalan arah flyover Pramuka di seberang sana. Di sini juga kita lihat di bagian dalam area konstruksi sudah banyak material-material seperti tulang-tulang besi yang akan dipergunakan untuk fabrikasi ya, ataupun tulang-tulang besi sebagai kolom, pembuatan kolom ataupun juga pembuatan pondasi, di mana menjadi pilar-pilar dari layang LRT Jakarta. Ini kan contohnya flyover ada pilarnya, kemudian ada girder panjang di sini, beton panjang yang akan menjadi jembatan, lalu di atas jembatan ditaruh rel. Ke arah sana itu adalah area ke arah Jalan Tambak ya, kita dari arah sebaliknya kali ini. Dan stasiun LRT Jakarta Matraman akan tersambung dengan halte ini. Bagaimanakah desain dari stasiun-stasiun LRT Jakarta Fase 1B? Nah, kalau kita perhatikan di media sosialnya Jakpro LRT Jakarta, di sini dapat kita lihat model dari stasiun memang agak kotak, namun secara fungsi ya, secara akses semuanya lengkap. Interior desainnya juga bagus, kemudian menggunakan platform screening door. Akses itu ada anak tangga, ada lift, dan ada eskalator. Tentunya memudahkan pengguna untuk keluar masuk dari stasiun. Kemudian ada JPO ya, yang penting sebagai integrasi dari stasiun-stasiun LRT Jakarta dengan halte Transjakarta. Ke depan, apabila jalur LRT Jakarta Fase 1B dari arah Velodrome sampai ke arah Manggarai selesai, maka akan ada Transjakarta jalurnya yang beririsan, yaitu yang dari Pulau Gadung ke arah Duku Atas. Biasanya akan dioptimalkan oleh Kementerian Perhubungan agar tidak ya beririsan dan tentunya dapat bermanfaat efisiensi bagi para pengguna moda-moda transportasi. Nah, di Jalan Pramuka sendiri kita melihat memang masih banyak pepohonan ya yang belum dilakukan proses-proses land clearing. Halte-halte Transjakarta yang masih beroperasi bahkan dibuatkan semacam jembatan ya ke arah berhentinya bis Transjakarta, jadi memudahkan. Area konstruksi nampaknya di sini di Jalan Pemuda kita lihat sudah mulai banyak silo-silo yang ke arah perempatan Pemuda, dan alat-alat berat mobilitasnya dikerahkan di sini ya, seperti crane, kemudian dump truck, dan persiapan pembuatan bore pile, ada rotary drilling rig, kemudian material-material terkait untuk pembuatan dari pile-pile yang dibor terlebih dahulu. Terdapat juga kontainer yang dipergunakan sebagai mungkin mes, sebagai kantor para pekerja agar memudahkan koordinasi. Hal yang paling menarik nantinya adalah menjelang ke arah underpass yang ada di Jalan Pramuka ini ya, dikarenakan mungkin layangnya akan berada di tengah-tengah jalan pemisah antara dua jalur yang berbeda ke arah timur dan barat. Menjelang ke arah underpass di sini kita bisa lihat adanya alat berat mobilitas di sana yang dikerahkan, kemudian sudah siapnya fabrikasi ataupun tulang-tulang besi melingkar untuk membuat fondasi-fondasi bore pile bagi kolom-kolom ataupun tiang-tiang yang akan dipakai sebagai penyangga layang LRT Jakarta. Di perempatan Arion sendiri, untuk jalur yang sudah ada sebelumnya di Velodrome ke Pegangsaan 2 akan berbelok ke arah barat seperti ini. Kemudian jumlah dari gerbong kereta akan menjadi 5 yang saat ini hanya 2 ya. Jadi
Di bagian tengahnya akan ditambah, apakah akan memakai Hyundai Rotem atau menggunakan produk Inca, kita belum tahu. Nanti kita akan pantau saja perkembangannya. Batang aluminium yang ada di bawah ini adalah rel ketiga, namanya seperti itu karena mungkin mirip rel ya, yang berfungsi menghantarkan daya sehingga kereta LRT Jakarta dapat bergerak. Dan ini dikenal dengan listrik aliran bawah, berbeda yang kita lihat di jalur kereta KRL. Ada pantograf di bagian atas kereta atau pengait yang mengambil daya dari kabel listrik di bagian atas yang ada tiangnya. Baik, kita akan lanjutkan pemantauan di sekitar Manggarai di video berikutnya. Terima kasih bagi sahabat-sahabat Owner Indonesia dan juga netizen pemerhati pembangunan Jakarta dan transportasi yang lebih baik. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi, infrastruktur lingkungan, Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.